wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini sempat menonton channel YouTuber Agung Pos. Kami saat ini berada di Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir bersama Sekretaris Dinas, yaitu Pak Usman Kumanti. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk berbincang tentang pengembangan pariwisata di Ogan Ilir. Saudara pemirsa, inilah Pak Usman Kumanti, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir. Pak Usman, kami mungkin pamit bersama pemirsa ingin tahu Pak, apa yang menjadi pergerakan pariwisata dan bagaimana pengembangan pariwisata di Kabupaten Ogan Ilir untuk ke depan. Karena Ogan Ilir ini banyak sekali objek wisata baik di desa maupun di kecamatan dan kabupaten. Sekarang apa yang diperbuat oleh Panitia Pariwisata tentang pengembangan pariwisata ini? Ya, terima kasih. Ya, pertama kami perkenalkan dulu bahwa untuk tahun ke depan ini kami bekerja sama dengan Dewan Kesenian untuk menjadikan objek wisata ini semakin berkembang dan tidak hanya sebagai nama objek, tetapi objek ini menjadi simpati untuk dikunjungi. Kami dari Dewan Kesenian dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini ingin ke depan mengembangkan pariwisata ini agar menjadi perhatian paling tidak untuk Sumatera Selatan. Kemarin kami audiensi bersama Bapak Bupati yang dikunjungi oleh Dinas Pariwisata Sumatera Selatan bersama Ketua KONI Sumatera Selatan untuk melihat perkembangan terutama bidang sepak bola ini. Kemudian Pak Bupati juga menyampaikan bahwa di lingkungan sepak bola, lapangan bola itu ditambah wisata para layang untuk menarik para penonton, untuk menarik minat untuk menjadikan wisata ini semakin berkembang. Berbicara para layang itu di mana Mas? Lokasinya di samping lapangan bola kaki di belakang kantor kantor. Pak Usman, seperti kita ketahui kan banyak sekali objek wisata di pedesaan seperti di Burai, di Tanjung Atap, juga di Kecamatan Lapang Buang, ada juga di beberapa desa saya lihat dikembangkan oleh para desa. Nah ini bagaimana objek-objek seperti ini, cara pembinaan pariwisata dan pengembangannya bagaimana? Ya, ini terutama untuk pariwisata di desa ini bisa juga dikembangkan oleh desa masing-masing. Sebutannya itu wisata desa. Jadi wisata desa ini untuk paling tidak di kecamatan yang bersangkutan itu ada objek untuk dikunjungi. Nah, untuk rekreasi paling tidak hari Minggu libur. Artinya pengembangannya tergantung dari desa dan kecamatan masing-masing. Mungkin dan pembinaannya dari kabupaten. Mungkin pembinaannya dari kabupaten untuk pengembangan lebih menarik. Atau mungkin ada hal-hal yang penting memang perlu dibantu, mungkin dibantu ya. Pak Usman, memang Ogan Ilir ini sebenarnya strategis, dekat dengan ibu kota provinsi, juga tempat lalu lintas antar provinsi, sehingga strategis sekali. Nah, pemanfaatan strategis ini tentunya ini memerlukan kerja keras pariwisata. Kerja keras yang bagaimana kira-kira yang benar? Kerja keras ini barangkali membutuhkan kerjasama bersama dinas terkait, mungkin instansi yang terkait guna untuk sumbangsi, terutama kita mencari investasi untuk mengembangkan pariwisata tentunya yang ada, agar Ogan Ilir ini menjadi pariwisata yang menarik minat karena dia dekat
dari kota Palembang. Ya. Kenapa tidak kita melihat pariwisata yang dibuat oleh Kota Madias seperti misalnya di Selat. Ya. Mungkin kita juga bisa mengembangkan pariwisata kita yang ada Ya. ini, paling tidak diawali dengan kita mencari sejenis hiburan anak-anak, odong-odong, mungkin kita buat sejenis tempat show-show untuk kegiatan sepatu roda, sepeda, barangkali untuk lomba-lomba kita tempatkan di sana, paling tidak untuk kegiatan-kegiatan para pemuda. Nah ini Ya, artinya begini Pak Usman, ya, artinya kita membuka itu untuk investor dalam pengembangan ini, investor luar. benar sekali. Barangkali investor ini masih dikaji untuk tata kelola ini. Barangkali pihak pemerintah daerah bekerja keras untuk menarik investor dari luar, terutama yang punya modal, agar kita Ogan Ilir semakin maju dan berkembang. Selain dari itu kan perlu juga ditata untuk untuk khas Ogan Ilir seperti menu-menu makanan, minuman, kuliner. Ini bagaimana pembinaan kuliner sekarang oleh pariwisata? Ini untuk terutama ciri khas barangkali, terutama yang terkenal ada pindang pegagan. Barangkali ini untuk di rumah makan yang sederhana ini disediakan seperti itu. Ikan toman itu yang terkenal, betok kan ciri khas dari daerah kita di Ogan Ilir ditampilkan di rumah makan agar mereka barangkali ada yang dari daerah luar ingin mencicipi pindang pegagan dari Ogan Ilir. Artinya ini kan satu sisi yang menarik juga ya, dari kearifan lokal itu. Dan memang kita ini daerah ikan kadang-kadang. Pak Usman, seperti saya lihat ini ada provinsi terdekat dengan kita seperti Lampung. Memang Ogan Ilir hotel-hotel mewah belum ada ya, tapi ada juga hotel-hotel seperti di provinsi Lampung itu, hotel-hotel untuk para wisata atau tamu-tamu yang berkunjung ke Lampung itu murah-murah dan makanan agak murah. Ini bagaimana bisa dikembangkan hal seperti ini di Kabupaten Ogan Ilir? Barangkali ini bisa juga kita memberikan masukan barangkali dengan Pak Bupati sehubungan ingin mengembangkan pariwisata, karena pariwisata kita ini pada saat ini menjadi perhatian Bapak Bupati kita untuk membuat Ogan Ilir ini semakin maju dan berkembang. Ya, paling tidak kan pariwisata yang datang kalau tidak di Sumatera Selatan, kalau tidak tidur atau nginap di Ogan Ilir, rasanya belum ke Sumatera Selatan. Paling tidak kan kita menuju ke sana ya. Selain dari itu kan Ogan Ilir ini terkenal juga dengan kota santri. Bahkan sekarang akan ditingkatkan menjadi kabupaten santri. Ini tentunya juga memerlukan peran serta pariwisata. Nah, ini bagaimana pendapat Pak Usman sebagai sekretari? Iya. Barangkali ini menarik sekali karena kita dari dahulu memang terkenal daerah kita kota santri, dan banyak sekali madrasah di kota kabupaten maupun di kecamatan-kecamatan, bahkan pondok pesantren pesantren. Bahkan kita terkenal dari dahulu tidak bergeser, paling tidak 3 untuk kegiatan lomba musabaqah. Artinya kita juga ada perhatian untuk itu, untuk memasyarakatkan dan menjadikan Kabupaten Ogan Ilir ini ikonnya Kabupaten santri. Kira-kira demikian ini. Mungkin ada hal-hal yang sudah terkembang sekarang wisata kita ini, objek wisata kita ini di mana saja Pak?
objek wisata yang sudah dikembangkan dan sekarang ramai kan? Religius ya? Ya. Ya. Ini religius maupun umum. Ya. Ini kalau di kota ini termasuk ada di Salatiga, termasuk juga ada di Itibakia itu, termasuk juga di komplek Pemda Ogan Ilir itu Masjid Anu. Iya. Oh ya. Mengenai objek-objek wisata lainnya, wisata rakyat secara umum di mana sekarang selain dari Kurai? Kayaknya sepertinya akan dikembangkan, akan diarahkan itu seperti lapangan bola kaki ya, Jumat, Minggu sore tempat anak-anak latihan bermain, kemudian juga diarahkan mudah-mudahan Teluk Seruwo ini menjadi objek wisata unggulan. Ya. Bagaimana dengan objek wisata ya? Ada taman kita kan? Ya. Ada taman apa itu? Pancasila ya? Yang di dalam kota. Ya. Ini bagaimana pengembangan aset Ogan Ilir satu? Untuk sementara ya kami tidak berani terlalu jauh berjalan apa adanya. Ini komen tentang itu. Yang jelas sekarang ini anak-anak sudah bermain di situ. Mudah-mudahan ke depan ini Bupati memperhatikan itu karena itu menjadi ikon juga, ikon kota Ogan Ilir. Iya. Kelihatannya juga perhatian dari Pak Bupati serius sekali. Serius untuk pariwisata. Artinya dinas sendiri yang meneker itu ya harus serius juga. Iya, insya Allah. Pak Usman di akhir waktu mungkin ada himbauan, ada saran, pendapat kepada pemirsa dan kepada pemerintah daerah. Silakan. Terima kasih. Jadi kepada pemirsa, kami juga ingin memberikan masukan, barangkali marilah kita bersama-sama untuk melihat perkembangan masukan untuk Ogan Ilir untuk membangun Ogan Ilir lebih maju. Jadi saran juga kita jangan hanya kritik yang dibuat, tetapi kritikan membangun, berikanlah solusi bagaimana cara kita membangun Ogan Ilir ini yang lebih maju. Saudara pemirsa, sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pariwisata. Beliau berharap dan kita semua juga berharap supaya semua pihak ikut andil membangun objek wisata di Kabupaten Ogan Ilir sehingga menjadi unggulan dan ikon di Sumatera Selatan bahwa orang tidak akan merasa datang ke Sumatera Selatan kalau belum ke Kabupaten Ogan Ilir. Maka dengan itu Sekretaris Pariwisata Ogan Ilir berharap agar semua pihak masyarakat jangan hanya mengkritik tapi juga memberikan solusi. Demikian perbincangan kami. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya menakut. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.